Eh, Oke. Nah, dalam eksegesis itu kan jadi apa ya? Tujuan dari pelajaran bahasa kita adalah supaya kalian bisa melakukan studi eksegesis. Ya. Nah, studi eksegesis itu kita fokus kepada 4 lapisan makna. Alkitab itu ada banyak lapisan. Nah, teksnya berarti bahasanya. Ya, dalam hal ini bahasa aslinya berarti bahasa Yunani itu baru lapisan 1, layer 1. Oke. Setiap lapisan punya makna, punya meaning ya. Nah, meaningnya kalau lapisan 1 itu berarti kita mau mencari literalnya. Literal meaning atau arti literalnya. Nah, itulah kalau kalian baca Alkitab, misalnya versi terjemahan baru, versi LAI kita, itu levelnya adalah di lapisan 1, literal meaning. Ya, iya makanya. Nah, literal meaning itu atau historical apa? Sarkik itu diambil dari teks aslinya, kemudian yang kalian kerjakan adalah belajar sintaktiknya. Coba aja. Sintaktiknya itu eh, inilah yang kalian pelajari, ya, sintaktik form atau surface structure. Saya sudah pernah bilang Quran dulu beli satu lagi, nggak dibeli-beli. Oke. Nah, sintaktik form atau agak ke sini, biar kamu matamu nggak juling, agak ke tengah, ya. Oke, sintaktik form atau surface structure itu ini yang kita sedang kerjakan, ya. Nah, tugas kalian kan di dalam 2 Yohanes, ya kan? Satu surat itu, surat 2 Yohanes ada 13 ayat. Pasal 1 cuma satu pasal, kemudian 13 ayat. Nah, ini challenge kalian jadi tantangan bagaimana kamu bisa membaca teks aslinya tapi ngerti sintaktik formnya, ya. Ngerti sintaktik formnya. Ini sensi sama saya dia. Ya. Doamu nggak manjur nih, banyak kendala. Oke. Nah, itunya ya. Oh, kabelnya ya. Ya, kabelnya udah mulai error. Ini baru satu. Oke. Nah, synthetic form atau survey structure-nya itulah yang kamu pelajari. Misalnya ini ya, kamu klik kanan, nanti kamu harus bisa menjelaskan, uh, sorry, kamu harus bisa menjelaskan synthetic form-nya. Selama 2 semester itu kan kita fokus ke sintaksisnya. Misalnya buku ini yang kita pakai. Nah, itu namanya buku sintaks ya kan? Ada tulisannya apa? Sintaks. Sintaks itu artinya ilmu tentang kalimat. Apa? Karena ayat-ayat dalam kitab suci itu semua kalimat seperti ini. Nah, ini namanya kalimat. Ini namanya klausa, sintaks. Ya. Nah, ini namanya syntactic form. Form ini ya bentuknya yang sudah dibuat seperti ini. Kalau kalian masih ingat, mungkin semester yang lalu bikin diagram pohon ya kan. Nah, itu sama seperti ini. Oke, ini survey structure-nya atau yang kita sebut dengan synthetic form-nya, struktur teks aslinya bentuknya seperti ini.
Nah, kok bisa susun seperti ini? Misalnya dari Lidi ini kok dia bisa susun? Karena dia belajar tentang sintaks. Misalnya seperti ini. Hari ini kita mau belajar participle. Dia belajar tentang, dia sudah belajar participle. Nah, ketika dia ketemu participle, dia sudah tahu menempatkannya di mana. Misalnya minggu lalu kita belajar infinitif, ya. Kita belajar infinitif, dia sudah tahu menempatkannya di mana. Misalnya nanti ketemu infinitif ya. Contoh di sini ada nggak ya? Infinitif mana? Infinitif. Oke lah, misalnya yang kemarin kita udah pelajari apa? Tenses, ya kan? Misalnya dia ketemu dengan grafo, ya, atau di sinilah agapo. Tensesnya present. Nah, dia sudah tahu menempatkannya itu di mana. Karena dia sudah belajar tentang kata kerja, indikatif, present, aktif, past present, singular. Ya. Kemudian di Yunani 1 kita sudah belajar tentang nominatif. Nah, dia tahu menempatkannya di mana. Jadi kalau nominatif itu subjek, ditempatkanlah di subjek. Ya. Nah, nanti waktu kita masuk setelah participle minggu depan, kita akan belajar tentang ini, diagram ini, yaitu tentang klausa. Ya. Ya, kamu lihat di sini. Jadi kamu tahu apa target atau sasaran yang mau kita capai ya dari kelas ini. Nah, ini namanya syntax of the clause. Tadi yang awal ini syntax of words, kata dan frasa. Dibagi-bagi lagi ya. Nominatif, vokatif, genitif, datif, akusatif, lalu udah belajar artikel, kata sifat, kata ganti, preposisi, kata depan ya kan. Ini udah dipelajari di Yunani 1. Lalu Yunani 2 kita pelajari syntax of verb, kata kerjanya. Kata kerjanya itu ada person, number, voice, mood, ya kan? Voice aktif, middle, pasif, mood itu indikatif, subjektif, otatif, imperatif. Lalu belajar tenses dan aspek, ya. Ada present, imperfect, aorist, future, perfect, dan pluperfect. Bahkan kita tambahin aspek, ada aoristik, ya kan? Ada perfektif dan apa? Satu lagi, aoristik, perfektif dan present, ya kan? Nah, itu semua kita udah pelajari. Oke, nah sekarang kita mau lihat klausanya, syntax of the clause. Minggu depan maksudnya setelah participle ya, dan infinitive participle. Nah, tujuan kamu belajar ini, sintaks-sintaks ini adalah nanti kamu masuk ke langkah kedua. Kalau dalam eksegesis itu kamu bisa masuk ke langkah yang kedua, yaitu ini sintaksnya. Nah, sehingga isi dari langkah kedua itu isinya apa? Nanti kamu harus bisa menjelaskan ini. Jadi saya balik. Kamu tinggal copy formnya ini, tapi kamu harus bisa menjelaskan. Misalnya ini nanti tugas kalian kan surat 2 Yohanes, ya kan? Ada 13 ayat. Kamu tinggal copy ini. Ini namanya kalau di eksegesis langkah kedua. Ya. Langkah kedua apa? Synthetic formnya atau surface structure-nya. Nah, kamu tinggal copy. Tapi kamu harus bisa menunjukkan, mendemonstrasikan ya, menuliskan apa yang kamu sudah pelajari selama 2 semester ini. Misalnya nih, oh presbuteros, kamu parsing. Oh ini atas apa? Noun, nominatif, maskulin, singular. Ya kan? Yang sifatnya komparatif ini adjektif ini. Nah, ditaruh di sini nominatif. Berarti kamu ngerti lagi, oh dulu belajar nominatif itu
subjek nominatif. Nah, ini sebagai subjek dari grafo. Oke. Nah, lalu di bawah grafo itu ada kuria, datif. Feminim, singular. Nah, datif apa ini? Kenapa kok ditaruh di bawah grafo? Ada kuria, eklete. Ya, kuria itu artinya ibu ya atau lady. Ya. Nah, ibu yang terpilih. Nah, datif kan ini kuria. Kamu harus belajarin lagi. Datif apa ini? Oke? Dan toys take noise dan kepada anak-anak. Nah, sambil ini kamu sebetulnya nanti sambil mengerjakan terjemahan literalnya. Ya. Oke? Nah, baru yang keempat itu kamu bisa membuat yang disebut sintaktik konten atau isi sintaksisnya. Apa isi sintaksisnya? Nah, setelah kamu terjemahin, kamu bisa menangkap spomanya. Subjeknya ini. Nanti anak kalimatnya apa saja. Nah, nanti kamu pelajari di sini. Clause namanya. Clause itu ya ini. Clause itu maksudnya klausa atau kalimat. Kalimat itu apa? Subjek plus predikat. Tapi bisa diikuti objek. Tapi bisa ditambah modifier. Tapi bisa ditambah adverbial. Itu namanya spoma. Ingat ya. Ya kan? Spoma. Nah, kalau kamu belajar clause atau belajar ini semuanya cuma 5 bagian kok. Nggak ada yang lain. Ini subjek, ini predikat, ini objek. Bawahnya, kalau dia menjelaskan predikat, berarti adverbial. Kalau menjelaskan kata kerja apa? Adverbial. Kalau menjelaskan kata benda, modifier. Itu diingat ya. Sampai kamu mati, diingat gak apa-apa. Nggak ada ruginya. Oke? Ya. Nah, kamu mau belajar ini, maka kamu belajar spoma. Nah, kamu kalau mau exegesis, mau belajar khotbah, kamu belajar ini, kamu penuh Roh Kudus. Iya, karena kamu belajar bahasanya Roh Kudus. Bahasa Roh Kudus, bahasa Alkitab. Ya, karena yang menginspirasi para rasul itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus bisikannya pakai bahasa Yunani ya gitu. Jadi kalau kamu belajar Yunani, kamu penuh Roh Kudus. Yang asal tafsir itu penuh roh setan. Ya. Atau Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Oke, canda lah. Tapi kita punya tanggung jawab. Kamu udah diberi kesempatan belajar Yunani, berarti kamu punya apa? Responsibility. Kalau ke depan kamu belajar Alkitab, ya kamu juga belajar ini. Sehingga nanti kamu bisa menangkap nih. Kalau kamu udah belajar clause, nanti kamu bisa menangkap bagaimana membuat sintaktik konten. Jadi sintaktik konten itu dari terjemahan literal itu, misalnya kan saya hari ini sikannya itu doa Bapa kami. Nah, bagi Maximus dia bagi jadi 7. Ya kan? Tentang Bapa. Tentang apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? 7. Berarti ini isinya 7. Konten namanya. Konten itu isi. Artinya kamu bedah jadi berapa poin gitu. Ya. Nah, dan gitu. Itu namanya sintaktik konten. Tapi kita bedahnya nggak asal-asalan. Tapi kalau kita bisa bikin ini kan akan menolong kamu. Teksnya ini ternyata dibagi jadi berapa poin. Contoh buat doa Bapa kami. Kalau Maximus dia bagi jadi 7 poin. Ya kan? Yang doa Bapa kami tahu kan isinya? Bapa kami yang di surga,
Itu baca nggak tuh artikelnya? Ya. Ada suruh baca, nanti saya tanya di kelas. Nggak mau. Ya. Oke. Nah, sintetik konten fungsinya adalah tadi. Jadi misalnya ini ya. Nah, 2 Yohanes 1 sampai 2. Ini berarti satu konten. Ini udah dikasih tahu di sini. Ya. Pokoknya lihat kalimatnya semuanya. Satu konten, satu kalimat. Nah, nanti kamu tinggal, waktu kamu terjemahkan kan kamu udah tahu berapa kalimat ya. Ternyata 10. 10 kali 5. Walaupun kadang jangan lihat ayatnya ya. Ayat itu bukan kalimat. Ayat itu kan orang yang bikin nomor-nomor itu pengkodean namanya ayat. Ya kan? Ayat itu cuma kode-kode aja. Ah, kan kalau kita ada belajar, pengkodean itu nggak cukup, harus pengelom. Jadi jangan lihat ayatnya. Ayat itu menolong ya ayat 1 dan 2. Tapi ayat 1 dan 2 itu belum tentu itu 2 ayat itu belum tentu 2 kalimat, bisa aja 1 kalimat. Itu yang kamu lihat ada klausanya atau kalimatnya. Nah, yang dimaksud kalimat itu adalah minimal dia punya subjek, predikat. Jadi kalau 1 kalimat ya 1 subjek, 1 predikat. Oke? Nah, jadi kamu nanti susun. Oh, dapat berapa kalimat ini? Contoh ini udah berapa kalimat? Ini berapa kalimat? Coba. Yang ini berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5. Yang bilang 1 siapa? Yang bilang 2? Di situ ada 1, 2, atau 3. Saya kasih sampai 3 aja deh. Yang bilang 1 siapa? Yang bilang 2? Yang bilang 3? Yang lain nggak tahu, jangan bingung. 1, 2, 3 lah. Silang semua. Oke, cuma ada 1 kan? Nah, gimana 1 ini? Ini di atas ini subjek, predikat. Lalu Pak, yang ini apa? 1, 2, 3. Bawah ini apa namanya? 1, 2, 3. Itu namanya anak kali. Nah, nanti kita waktu kamu belajar apa? Belajar ini klausa, klaus, belajar anak kali. Ya. Tuh. Nah, kita kan udah sampai infinitif nih, mau masuk participle, kali klausa. Ya. Semoga waktunya nanti cukup sampai kita belajar klausa, lalu prakteknya adalah ini. Ini mesti kamu praktekin sebagai ujian. Jadi kamu jadi tahu, oh ini ternyata 1 kalimat yang punya 3 anak. 1, 2, 3. Nah, nanti kamu harus tahu anaknya namanya apa ini. Kan kalau kamu punya anak kan kasih nama. Coklat, ya kan? Sapril lah, Vicky lah, dari kamu kasih nama gitu. Nah, sama. Ini punya anak, kita kasih nama nanti. Oke? Nah, misalnya ayat 3 nih. Ya, walaupun ini 2 ayat, tapi sebetulnya 1 kali 5. Ingat ya, ayat itu cuma pengkodean. Yang kamu mesti lakukan adalah nanti pengelompokan. Sama kayak kamu bikin paper, cari dulu paragrafnya sebanyak mungkin. Situ kamu kelompokin. Nah, eksegesis itu juga sama. Kamu bikin poinnya, pasti nanti pengelompokan. Ya. Nah, berarti nanti misalnya ayat 3, ini berapa kalimat? Apa? 1. Dia garis utamanya. Cek. Predikat. Kalimat. Ya kan? Lalu ayat 4 berapa kalimat? 1. Ya kan? Ini dia. Subjeknya ada di sini. Ya kan? Walaupun enggak dinyatakan, tapi di sini.
Karena itu kan kalau kamu parsing kan ada orang keberapa itu belajar. Ya kan? Nah, kata kerja itu kan ada persen. Nih, berarti satu kalimat. Berarti udah berapa kalimat nih? 3. Nah, kamu tulis nanti. Ada 3 kalimat. 1, 2, 3 kalimat. Ini. Oke? Nah, nanti kamu kelompokkan. Misalnya kalimat 1 dan 2 ini bisa jadi satu. Ya. Kamu kasih topik apa? Ya kan? Misalnya kalimat 3, kamu kasih namanya apa? Kamu bikin khotbah kan gitu. Kasih Allah 1 sampai 3. Mengasihi sesama ayat 4 sampai 5 kan gitu. Jadi nanti kamu harus bisa bikin kelompokannya seperti itu. Ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai apa? Sintaktik konten. Jadi isi sintaktik berupa klausa-klausa dari terjemahan literal. Ya, nanti dari terjemahan literalnya kamu harus tahu. Oke. Nah, misalnya kalau sampai 13 kamu tinggal cek aja berapa kalimat. Habis itu misalnya nanti umpamanya 10 kalimat. Nah, kamu tinggal bikin kalimat 1, 2, 3 misalnya satu kelompok. Kalimat 4, 5, 6 satu kelompok. 7, 8, 9, 10 satu kelompok. Nah, jadi dapatnya 3 kelompok misalnya gitu. Oke? Ya. Nah, tetapi yang agak sulit ini kan nomor 2 ini sama nomor 3 kamu mesti terjemahkan. Lalu kamu bikin diagramnya sudah dibantu, tinggal kamu jelasin aja satu-satu nanti. Oke, jadi tugas akhirnya apa? Kamu harus bisa menjelaskan satu-satu nih semua ya. Dari Eka, Renlian. Jadi kamu mulai dari spoma dulu, subjeknya dulu. Berikut ya. Subjek. Selesai subjek, jelaskan predikatnya. Lalu kamu lihat, predikatnya ada apa nggak? Ada objek nggak? Jelaskan objeknya. Oke, baru cek modifier-nya ada nggak? Modifier. Adverbial-nya nggak? Ada. Modifier-nya ada. Kamu jelasin berurut. Misalnya kayak gini. Ya. Misalnya, ini subjeknya ini. Predikat. Objek. Nah, baru turun ke bawah ini apa? Adverbial. Ya kan? Baru ini modifier. Oke, jadi ini ego. Jelasin dulu ego. Oh, ini us dulu ya. Us ini yang jelasin dulu. Nah, baru nih subjeknya, ini anak kalimatnya ada 3 nih. 1, 2, 3. Nah, berarti kalau ada anak kalimat berarti mulai dari subjek lagi. Jelasin subjek, predikat. Subjek, predikat. Lalu ini subjek, ini predikat. Nah, baru nanti ini di bawah. Ini namanya modifier, adverbial ini semua. Jelaskan adverbialnya. Baru nanti dari sini ada modifiernya, ya kan? Jadi jelasin ini. Nah, waktu menjelasinya kan kamu harus tahu. Misalnya N alitea. Kamu klik aja nanti kamu parsing. Oh, datif. Apa ya? Pakai N. Dia menjelaskan apa ini? Ini. 2, 3. Si dalam kebenaran. Jadi menjelaskan gampang. Gitu. Kasih apa? Kasih dalam kebenaran. Kebenarannya ini menjelaskan apa? Datif apa? Sphere, manner, purpose, dan sebagainya ya. Kamu ingat lagi. Terus kayak gini. Terus ini. Ya, nanti saya kasih contoh. Kita belajar pausa, nanti kita lihat contohnya ya. Cara menjelaskannya gini. Harusnya sih ya kayak di latihan-latihan yang kalian kerjakan itu. Gak ada yang lain, cuma direview, diulangi aja. Ya, oke. Ini yang ini habis itu setelah kamu jelasin, nah baru kamu belajar terjemahkan. Atau kamu menjelasin nomor 2 sambil kamu terjemahkan juga boleh. Paham? Ya.
Nah, baru kamu nanti bikin konten. Nah, ini yang kalian harus kerjakan. Nanti kalau udah selesai semua, kita periksa, udah benar. Nah, semester depan kita belajar ininya, konteks historisnya, lalu belajar ini nomor 6-nya, semantik kontennya. Ya, kita bisa pakai Christ Center, Bapak Gereja, tafsiran dari para Bapak Gereja. Kita cari apa pikiran Kristusnya, lalu kita cari ininya ya. Pokoknya kalau ini sama, ecclesiarnya, Christ Center-nya itu evidence-nya. Kamu harus tambah dengan pikiranmu, yaitu deep structure kamu. Deep structure itu adalah pikiran kita manusia. Yaitu tadi, kalau kita belajar paragraf, ingat ya, paragraf itu 4 warna itu, deep structure-nya warna apa? Hitam. Ya kan? Ini warna-warni ini jangan lupa ini. Kalian akan dengerin terus soalnya. Nih, evidence ini berarti Christ Center eklesialnya. Kalau warna hitam, analisisnya ini deep structure kamu. Warna merah sama deep structure kamu. Warna hijau, deep structure kamu. Evidence-nya cuma warna biru. Nah, dapat dari mana evidence-nya? Dapat dari mana? Dari Christ Center. Ini data-data di dalam kitab suci. Dan eklesianya dari tulisan para bapak gereja misalnya. Ya. Nah, dari Catena Bible nanti ada buku-bukunya kok. Kan saya sering udah kasih contoh ya. Misalnya ya, saya sering kasih contoh nih misalnya kan ini sebetulnya udah kayak kamu kalau belajar ini kayak kamu belajar eksegesis ya. Nih, Lukas 8 ayat 5. Lukas 8 ayat 11. Ini terjemahan bebasnya ya. Ini saya terjemahkan sendiri, ini nggak ikut LAI. Di situ ini kan kitab Lukas ya kan? Lukas 8 ayat 5 dan 11. Lalu ada eklesialnya dari siapa? Efraim. Nah, ini kutipannya. Ini namanya evidence. Dia menafsirkan benih yang jatuh di pinggir jalan itu kayak apa? Masih ingat perumpamaan dalam benih kan? Jatuh di pinggir jalan. Nah, Efraim komentar nih. Nah, kita dapat ini kalau kamu sudah dapat ini berarti kamu belajar Alkitab tuh nggak hanya main di level 1. Kamu naik level ke lapisan 2. Nah, naik level berarti makin sulit. Oke? Jadi kalau kamu baca Alkitab masih level 1 cuma baca LAI doang ini, itu berarti cuma langkah 1. Siapa yang punya Alkitab LAI? Semua punya. Yang baca, semua baca. Berarti kalau hanya baca, langsung kamu masuk aplikasi, itu kamu lompat berapa langkah? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kan kita biasanya lakukan itu kan. Kamu nanti dimarah sama Yohanes. Dia aja mau nulis itu dapat ilham dari Kristus dulu. Nggak langsung tulis. Ya kan? Kalau kamu langsung baca, langsung khotbah. Hebat. Kayak Krisman itu ya. Oke. Jangan. Jadi kamu kalau hanya baca berarti angka 1. Itu pun kamu bacanya terjemahan. Nah, harus dari teks asli. Ya. Nah, kita misalnya kalau kamu sudah baca A-frame dan kamu bisa analisis, ini kalian lihat aja contoh-contoh kayak gini nih. Analisis, kasih refleksi, si kalimat kontribusi atau kesimpulan. Ini kalau kesimpulan warna biru.
hijau. Refleksinya, analisisnya warna hitam. Itu deep structure. Kalau di istilah di eksegesis namanya apa? Deep structure. Ya. Nah, E-frame-nya dari mana? E-frame-nya kok dari mana? E-frame-nya itu apa? Evidence, ya kan? Kalau di buku ini namanya apa? Kalau dalam paragraf itu namanya apa? Evidence. Nah, ini bukan saya yang apa ya berat-beratin kalian, tapi memang begitu. Ya. Oke, topik evidence analysis atau konklusi. Nah, lebih sulit lagi adalah evidence-nya kamu mesti interaksi dengan yang lain. Misalnya jangan cuma E-frame, kamu interaksi dengan Gregory atau interaksi dengan beberapa gereja yang lain, ya, atau artikel jurnal terserah. Kalau bikin artikel ya harus ada artikelnya kan gitu. Nah, evidence-nya jadi lebih sulit lagi. Tapi minimal basicnya kalau untuk nanti eksegesis adalah kalian paling evidence ini harus dapat yang biru atau modelnya kayak gini aja, topik evidence analysis. Nah, kayak ini minimal. Ya. Jadi kalian sudah tahu, oh, aku belajar Yunani untuk apa ya nanti supaya aku bisa pakai Webbox ini, belajar ini bisa ngerti, bisa nyusun poin-poinnya, nanti buat khotbah jadi lebih tepat isi. Gitu. Nah, nanti eksegesis itu harus berujung pada homiletik sebetulnya atau khotbah. Nah, khotbah itu harus berujung pada aplikasinya kan gitu. Ya kan, dari aplikasi itu kan jadi mendatangkan kebajikan, kebajikan ya ujungnya teosis. Ya, jadi itu tahap-tahapannya ya. Oke, sekarang kita ada pertanyaan nggak tentang tugas ini? Mulai dicicil, jadi kamu tinggal mulai kerjakan teksnya, copy teksnya, terus mulai 1 dan 2 mulai dilihat-lihat, dikerjain, ya, mulai dikerjain, diparsing satu-satu, terus dijelasin sintaksnya. Nah, kamu kerjakan yang nomor 2 dulu, sintaksnya kamu kerjain dulu. Ya, karena pelajaran kita kan sudah jauh, sudah sampai participle. Berarti kan kayak tensi sudah dapat, mood, voice sudah ngerti, adjective, pronoun, preposition sudah dapat, artikel sudah, cases atau kasus sudah. Udah. Kita tinggal participle sama klausa, habis itu selesai. Ya. Nah, participle nanti hari ini sama besok. Berarti masih ada 3 atau 4 minggu kita memperdalam ini sekaligus nanti latihan ini ya. Mungkin saya kasih contoh nanti ya cara ngerjakannya gimana supaya nggak salah-salah nanti. Nah, misalnya contoh 2 ayat, lumayan udah dikasih 2 ayat, ya kan? Nah, tinggal 11 ayat. Itu kalau masih salah ya udah ulangi lagi Yunani 2-nya nanti. Oke, nah sekarang participle. Participle itu kalau kita belajar tentang infinitif kan mirip ya. Kalau infinitif itu verbal noun, maka participle itu namanya verbal adjective. Apa? Verbal adjective. Nah, kamu terbiasa ya baca-baca seperti ini, stabilo gitu loh, kayak gini contohnya. Baca ini stabilo aja. Ini PDF-mu, bukan PDF orang lain. Bebas aja di stabilo, dicoret-coret gitu ya. Nah, misalnya nih, the function of the ancient Greek participles present the actions of the verb as the property of entirety. Ya kan, is a person with property of repeated giving. Like other verb form is also express particular voice and aspect as a non-finite form, however basically no mood or person. Jadi dalam participle itu dia punya ciri apa? Dia adalah verbal adjective. Maka kalau dia verbal adjective, dia punya kasus seperti kata benda. Karena dia menjelaskan kata benda. Makanya dia punya case. Apakah itu nominatif,
akusatif, datif maupun genitif. Nah, yang jelas dia punya case, tapi dia tidak punya mood. Dia tidak punya person. Ya. Tapi participle punya apa? Tense. Sama seperti infinitive. Tapi dia juga punya apa? Sama seperti infinitive punya apa? Voice. Nah, tapi nggak punya mood, tidak punya person. Oke? Itu. Punya case ada. Jadi participle ada punya case nggak? Ada case. Jadi kamu tinggal lihat ya. Contoh-contoh misalnya participle atau kamu parsing ya. Misalnya ada nggak di sini ya? Ini kita kasih ya. Ini ya. Nah ini misalnya ada participle nih. Participle present aktif. Ya kan? Misalnya di Yohanes 7. 2 Yohanes 7 itu. Atau nih ergomenon. Nah, nih. Ada participle. Tapi dia ada tense, present. Ada voice, middle. Ada case, akusatif. Ya. Lalu ada person, ada. Sorry. Dia ada bukan person, apa ya? Gender, ada. Number, ada. Pokoknya dia cirinya seperti kata benda. Kata benda itu ada apa aja? Ada person, person lagi, gender, number, dan case. Nah, participle itu punya. Participle itu punya apa? Case, sus ya, nominatif, akusatif gitu. Lalu punya apa lagi? Number. Jadi dia bisa tunggal, bisa jamak, ya kan? Case, number. Lalu dia punya gender nggak? Ya. Maskulin, feminim, netral. Nah, itu participle. Tapi dia bukan hanya verbal adjektif. Dia bukan hanya adjektif, tapi dia juga verbal. Maka dia punya apa? Kalau dia sebagai verbal, dia punya apa? Tenses. Nah, ada present, perfect, kan gitu. Ya, tenses. Tapi dia juga punya voice. Nggak ada indikatif, substantif, optatif, imperatif, dia nggak punya. Karena ini sekali lagi, dia nggak punya mood karena dia fungsinya cuma pembantu. Pembantu itu nggak boleh ada moodnya. Pokoknya taat. Nggak ada istilah mood. Mood nggak mood, pokoknya taat. Nah, oke. Pokoknya sama kayak kalian. Pembantu. Ya, nggak ada istilahnya Pak lagi nggak mood ya. Istilahnya fail. Participle sama kayak infinitive. Nggak ada mood. Berarti nggak ada indikatif, ya, nggak ada subjunctive, kan gitu. Dan ada tense dan voice. Oke? Nah, fungsi utamanya participle. Nah, ini apa? Sebetulnya kalau dia punya voice ya, karena dia punya tense, maka dia punya aspek ya. Ini tambahannya. Jadi aspeknya bisa present, bisa auristik, bisa perfektif gitu. Yang kita udah pernah bahas. Oke, 2 minggu lalu. Nah, contoh misalnya ini ya, air comment ada present tuh sih kan, tensisnya apa? Present, maka dia punya aspek dalam present itu. Kamu harus tentukan nanti ini present apa. Pak, misalnya ini kan participle, lalu ada present, ada middle, akusatif, ya. Nah, kamu bisa jelasin nanti participle-nya participle apa, present-nya present. Jadi lebih lengkap. Ya, kamu lihat aja. Yunani itu banget ya, satu kata ergomen itu aja dia sudah punya, dia sudah di apa ya, di kotakin gitu. Oh, dia present participle.
Lalu middle, sorry ya. Middle, akusatif, maskulin, singular. Jadi dia sudah di label ini. Ya kan? Sudah di labelin, sudah diberi tanda. Oh, ini present, participle, middle, akusatif. Oke. Terus maskulin, singular. Jadi dia sudah di labelin satu-satu. Nah, kamu harus ngerti. Pasti maksudnya participle di situ. Present apa sih? Kalau middle, dia kenapa kok dia middle? Nah, ini kalau kamu pahami ini, nanti waktu kamu terjemahkan, jadi nggak salah. Jadi tepat. Ya. Nah, detail Yunani itu. Dia sudah, jadi kata ini dia sudah kelompokkan. Ini present participle, middle, akusatif, maskulin, singular. Nah, gitu. Tugas kamu adalah pahami ini maksudnya apa ini. Kalau dia participle maksudnya apa. Nah, ini yang akan dipelajari. Khususnya tentang participle. Kalau present kan sudah dipelajari ya. Middle sudah. Akusatif sudah belum? Middle, maskulin singular sudah. Partisipannya belum. Ini yang kita mau bahas. Nah, garis besarnya nanti detailnya itu ya nanti dipelajari ya sama Bu Eta. Saya di sini kasih gambaran besarnya sama seperti infinitif, participle, namanya dia pembantu, ya. Oke, kalau ini aspeknya time-nya, jadi time-nya itu bisa past, present, future, lalu nanti aspeknya itu juga bisa tiga-tiganya ya. Karena kalau dia punya tenses, maka dia bisa aspeknya di sini, ya, di sini dia bisa aspeknya itu bisa present. Present itu artinya yang terjadi sekarang atau diulang-ulang ya. Auristik itu yang sudah selesai, perfektif itu yang bersifat durasi dan sebagainya. Nah, jadi aspeknya bisa macam-macam. Nanti kalian lihat detailnya ya. Oke, lalu ini, nah sekarang kita ke gambar ini aja. Ini infinitif kemarin kan juga ada. Kalau dia pembantu verbal adjective, ini namanya verbal adjective. Berarti kalau dia participle, dia fungsinya membantu menjelaskan kata benda. Nah, ini namanya adjectival. Waktu belajar adjektif, kan ada istilahnya atributif, predikatif, ya kan, atau predikat. Nah, berarti diingat lagi. Adjectival itu artinya apa? Berarti dia menjelaskan kata benda. Contoh, gadis yang cantik. Gadis kata benda. Cantik kata sifat. Nah, yang cantik itu kata sifatnya. Cantik itu kata sifat menjelaskan gadis cantik. Ya. Nah, nanti kalian lihat contoh-contoh misalnya di dalam Alkitab. Nah, misalnya ini, air hidup, the living water. Ya, Yohanes 4 ayat 11. Air kata benda kan? Nah, ada livingnya. Nah, ini participle. Zoen itu partisip. Nah, partisipalnya atau partisip. Ya, tapi dia fungsinya sebagai kata sifat. Kenapa? Karena dia menjelaskan kata benda air. Perhatikan ya. Ini Helmi ini kamu sibuk apa?
Oke. Air itu kata benda kan? Tapi ada livingnya. Livingnya ini kata sifatnya. Nah, dalam hal ini disebut partisip karena dia berasal dari kata kerja. Jadi kata kerja yang diperbantukan jadi kata sifat. Ya, namanya pembantu mau disuruh apa aja mesti jalan. Jadi kata sifat oke, jadi kata benda juga oke, menjelaskan kata kerja adverbial oke. Namanya pembantu. Karena kalau jadi pembantu kan gitu. Cuci mobil oke, masak oke, pijet oke, ya kan? Kok bengong? Ya kayak gitu. Itu contoh dalam kehidupan. Tapi dalam kalimat di dalam bahasa itu juga seperti itu. Ya, kamu lihat di sini partisip dia aslinya kata kerja, verbal. Tapi diperbantukan jadi kata sifat. Nah, ini dia. Jadi kata sifat. Nih. Ya. Tapi nggak hanya itu. Dia bisa diperbantukan jadi adverbial. Nah, ini dia. Temporal, causal, means, manner, dan seterusnya. Nanti contoh-contohnya kita pelajari. Ya, ini fungsi dua utamanya nih. Kata kerja, verbal, tapi kata kerja, tapi dia bisa diperbantukan sebagai kata sifat menjelaskan kata benda, sebagai kata adverbial. Adverbial itu maksudnya kata keterangan ya, menjelaskan kata kerja. Jadi bisa diperbantukan sana sini. Atau bahkan dia bisa murni jadi adjectival yang sifatnya diperbantukan sebagai kata benda, substantival. Berarti dia posisinya bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Ini dia. Yang tadi yang saya bilang, namanya pembantu itu bisa di dapur oke, masak oke, jaga apa perbaiki kusen oke, ya kan? Semua bisa. Ya kan? Udah bisa. Mau masak oke, jual gorengan juga oke. Ya kan? Cuci baju oke, cuci mobil oke nggak? Oke, nanti cuci mobil saya gitu ya. Ya, itu namanya infinitif dan participle. Mereka cuma pembantu. Berarti fleksibel. Dia bisa jadi adverbial, jadi adjectival, substantival, ya. Bahkan dia bisa jadi verbal. Kata kerja murni, misalnya operatif, indikatif dan sebagainya. Tapi fungsi utama banyak kan di sini. 1, 2, 3. Nah, begitu kamu udah belajar partisip ini, participle, kamu ketemu nih ergomen, ergomenon, participle. Nah, kamu sudah harus bisa menjelaskan Yesus Kriston ergomenon, ya kan? Yesus Kristus pergi. Nah, perginya itu apa ini? Apakah verbal, substantival, adverbial, adjectival? Nah, kamu masih tahu. Mungkin sekarang ya belum tahu, tapi saya kasih contoh. Ergomenon misalnya, ya. Terus ini homologuntes, ini juga partisipal. Ya kan? Partisip itu. Kamu harus tahu. Oh, ini pembantu nih. Pembantunya posisinya apa ini? Lihat aja di sini. Verbal, adverbial, atau dia jadi kata sifat, substantival, adjectival. Nah, sehingga partisip itu fungsinya bisa menjelaskan adjektif kata benda, menjelaskan kata kerja, atau dia jadi kata benda, atau dia jadi kata kerja. Sekali lagi ya. Partisip itu verbal adjektif. Jadi dia kata kerja, tapi bisa diperbantukan di berbagai bidang. Contohnya kayak tadi pembantu bisa bidang ini, bidang itu gitu. Nah, dia kata kerja bisa diperbantukan jadi adverbial. Berarti dia menjelaskan kata
membantu menjelaskan kata kerja. Tapi dia bisa diperbantukan jadi kata sifat, berarti menjelaskan kata benda. Tapi dia bisa jadi kata benda itu sendiri, subjek, objek gitu. Atau dia bisa menjadi kata kerja. Contoh ini, Yesus Kristus pergi. Nah, ini berarti dia menjadi kata kerja murni. Hoi ho, homologun tes. Pengakuan. Nah, berarti dia di sini jadi apa? Kata benda. Jadi subjek. Nah, gitu. Jadi partisipal itu agak bingungnya di situ. Karena dia bisa dimasuk di ini 4 bidang ini. Ya, nanti satu-satu kamu pelajari. Gak usah bingung, pasti bisa. Ya, yang bingung berarti tandanya mulai bisa. Yang nggak bingung sama sekali kita jadi bingung. Berarti nggak ngerti apa yang dijelasin. Tapi kalau kamu bingung-bingung, ya berarti mulai nyangkut dikit-dikit. Tapi masih nyangkut. Oke, ada pertanyaan nggak tentang kata partisip ini? Nah, 2 minggu ini kita selesaikan partisipal ini. Habis itu kita belajar tentang ini, klausa. Klausa berarti tadi belajar tentang anak-anak kalimat. Jadi kayak gini nih, kamu ketemu eh, di 2 Yohanes itu ada kayak gini nih, titik-titik terus us. Nah, ini kayak gini nih, anak kalimat ini. Ini induknya, anaknya di sini. Bahkan nanti anak punya cucu, ya, ada cucunya. Nanti cucu punya anak cicit, cicit punya anak cocot. Oke, ya kayak gitu. Karena kalau kalimatnya panjang kan eh, ya banyak ya di dalam ayat-ayat ayat-ayat Alkitab itu kan kalimatnya panjang-panjang. Nah, itu berarti dia sampai punya kalimat-kalimat keturunan gitu. Atau anak-anak kalimatnya banyak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu yang kita mau pelajari nanti di apa? Klausa. Oke? Ada? Ada yang mau bertanya? Nah, kamu mulai belajar ini dulu nanti. Bu Eta akan jelasin ini masing-masing ini kata partisip. Oh, dia fungsinya adverbial apa saja. Berarti dia menjelaskan kata kerja. Nah, kalau tadi contoh yang saya kasih, oh ini contoh partisip yang menjelaskan atau dia sebagai kata benda. Ini contohnya ada di sini. Misalnya tadi, hoi eknokotes. Ini adalah partisip yang fungsinya sebagai subjek. Nah, fungsinya sebagai subjek berarti apa dia? Dia sebagai kata benda. Tapi kalau dia sebagai adjektif, berarti dia menjelaskan kata benda. Contoh tadi air. Air ada kata hidup, air hidup. Hidup ini kata kerja, tapi diperbantukan jadi kata sifat. Karena apa? Karena dia menjelaskan kata air. Paham ya? Jadi namanya the living water. Ya, maka ini jadi partisip. Nah, nanti ada partisip yang sifatnya independen. Maksudnya ya dia jadi kata benda itu sendiri ya. Nah, nanti di sini mungkin nggak berurut seperti ini. Nanti ada materi-materi yang sudah PowerPoint sudah dibuat. Nanti kalian ikuti pelan-pelan pasti bisa. Kalau infinitif bisa ya mirip-mirip seperti infinitif kok. Ya, ini 2 pembantu yang unik. Nah, gitu. Oke, nggak ada? Kalau nggak ada nggak? Kesal nanti kalau kalian nggak tanya. Yakin nggak ada. Kalau nggak ada, saya yang tanya. Ya kan gitu biasanya. Ada nggak? Tentang tugas misalnya, ada pertanyaan?
Bikinnya misalnya ya ini diatur ya teknisnya sama Eta. Apakah pakai tabel atau mau gimana gitu. Mungkin cara diagram itu kan tadi kan. Hanya kalau misalnya CCTV itu dari sebelumnya itu, mana yang lebih duluan? Kita utamakan dulu yang tuanya itu, yang opsi itu, atau ya mulai dari ini subjek, predikat, objek, modifier, adverbial. Itu aja rumus konsep spomanya. Pilih dulu mana subjek, setelah itu predikat, objek, lalu nanti ada modifier atau adverbialnya enggak? Nah, dari atas ke bawah gitu. Ikuti aja urutannya. Ini udah diurut. Nah, setelah itu ini. Habis ini bawa ini. Ya, atau ini dulu. Ini nah, baru ini semua menjelaskan ini. Ininya di mana ini? Ini agapau ini. Gitu ya. Nah, nanti kita bahas lagi di klausa ya. Nah, tapi sekarang misalnya fokus dulu ke partisip. Ya, karena nanti tugas kalian itu ada partisipalnya itu. Ya, semoga ayat-ayat 13 ayat ini ada infinitifnya juga ada ya. Saya belum lihat. Semoga ada infinitif jadi belajar juga. Kalau nggak ada pun ya nanti kalau kalian baca ayat-ayat lain ketemu infinitif juga ya. Nah, kita belajar 2 Yohanes ini ada tujuannya ayatnya nggak terlalu panjang tapi sudah satu kitab ya. Minimal nanti kalian selesai ini ya, misalnya selesai eksegesis, tahu cara eksegesis dan sekaligus, oh iya ada satu kitab yang kalian selesaikan dalami dengan sungguh-sungguh. Ya walaupun misalnya cuma 13 ayat, tapi yang namanya Alkitab itu kalau didalami dengan tekun, ya selalu banyak ya hal yang bisa dipelajari. Ya, ya saya sendiri juga belum mendalami 2 Yohanes. Dulu saya ngajari Filipi, Kolose, Galatia, mau apa lagi ya, Filemon, 1 Yohanes gitu ya, banyak. Nah, 2 Yohanes ini satu hal yang baru juga, ya karena banyak ya kan dalam kitab itu yang mesti dipelajari. Ya, ambil yang singkat aja misalnya 13 ayat. Tapi kalian ngerjakannya itu karena, tapi saya maunya ideal ya, detail, tahu caranya benar gitu. Belajar yang benar dulu. Ya, ya, belajar Yunaninya yang benar, nanti lanjut ke eksegesis, sehingga hasilnya nanti adalah hasilnya apa? Hasilnya kalian nanti bisa bikin paper eksegesisnya, mulai dari terjemahannya, dari teks aslinya, sintaktik formnya, terjemahan literalnya, dan seterusnya. Gitu, ya. Nah, nanti kalau papernya bagus, dikembangkan jadi artikel jurnal. Nah, kalau artikel jurnal nggak bisa model seperti ini, harus ikuti, nanti ada formatnya lagi yang diubah-ubah dikit gitu. Ya. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya selesai. Nah, nanti kalian mulai masuk belajar tentang ini, eh, atributif ya, atau adjectival participle. Ya, jadi udah tahu ya project kita depan, untuk semester ini, semester depan nyambung gitu loh pelajarannya. Ya, diharapkan surat 2 Yohanes itu kalian mulai nyicil, uh, kerjakan. Saya nggak tahu apakah sudah diumumkan kumpulnya kapan untuk ujian kan.
Nanti mungkin kita perlu bahas ya, bahas di kelas, nanti setelah ujian lah ya, setelah masuk semester pendek, kita cari waktu, 1 hari kita bahas ya, hasil kerjaan kalian.